Mulai palbel, mulai ke alam, masa kuat nupang ke malam. Lo bele, moi pebele, Indo ciga, bapok bila alam. Lo umay cade lapen, lo temu gua cade caci, gen pada kesaro hidup narata. Gen kabar kumu bila ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami di program Gen Kabar Lebong TV, Pak. Nah, bagaimana dengan puasa Bapak hari ini? Alhamdulillah puasa ternyata rasa nyaman. Biasa-biasa saja, cuma beda waktu makan saja dari biasanya siang sekarang jadi malam. Nah, adakah menu khusus atau memang pola hidup tertentu yang Bapak terapkan selama berhari-hari atau selama ini yang memang sekarang menjadikan Bapak sebagai awet muda seperti yang kita lihat sekarang ini? Saya ketawa kalau bilang awet muda. Lama tua. Oh, lama tua, ya. Jadi awet tua. Oh, awet tua. Ya. Dengan memang saya 6 tahun yang lalu itu sudah mulai merubah pola hidup saya. Hidup sehat itu adalah makan, pola makan, pola tidur, olahraga. Olahraga saya pada saat sekarang itu di samping olahraga gerak badan, olahraga di papan catur, saya hobi catur. Saya dalam perjalanan saya memang saya pernah jadi pengurus Percasi Jawa Barat dan pernah menjadi tim Jawa Barat mewakili untuk di pertandingan di Palangkaraya. Kemudian pola makan, 6 tahun yang lalu juga saya pola makan, jadi pagi itu buah-buah. Setelah saya mengetahui dari ahli gizi, dari yang ahli dalam bidang itu, bahwa apa yang diajarkan orang tua kita yang mengatakan bahwa cuci mulut itu sesudah makan. Nyatanya yang namanya buah-buahan cuci mulut itu pagi. Artinya pagi-pagi itu kita makan sampai kenyang, itu bentuknya buah-buahan. Ternyata saya lihat para olahragawan juga begitu. Pagi-pagi itu belum nasi, belum yang keras, jadi buah-buahan. Kalau makan nanas itu ya sampai kenyang. Kalau makan buah pepaya sampai kenyang, pisang sampai kenyang. Dan itu bisa di-mix, dicampur. Ada mangga, ada nanas, bisa di-mix. Sesuai selera ya Pak ya? Sesuai selera. Nah, sebagian masyarakat Lebong sudah kenal dengan Bapak. Mungkin ada juga yang sebagian belum mengetahui, bahkan ada yang rindu dengan kehadiran Bapak. Bolehkah Bapak menjelaskan sedikit tentang perjalanan hidup Bapak, tentang jejak karir Bapak sampai saat ini? Saya meninggalkan Lebong, jadi saya sekolah, saya SD itu 4. SR waktu itu. Sampai kelas 3 di SR Negeri Tabaknya. Kemudian karena ada pemberontakan PRRI waktu itu, kami pindah ke Muara Aman. Saya masuk ke SR Negeri Jalan Lebong Sambak. Sekolah-sekolahnya waktu itu Pak Sapeng, saya ingat. Kemudian kelas 5 saya pindah ke SR Negeri 2 di Kampung Jawa. Kepala sekolahnya adalah Pak Nah. Kemudian kelas 6 karena situasi waktu itu pemberontak banyak. Kelas 6 saya pindah ke Surup, ke SR Negeri 2 juga. Yang ibu kepala sekolahnya Raden Laksana Dewi, istrinya Pak Hafiz, seorang pendidik waktu itu. Dan dari sana saya akhirnya, karena ayahanda saya adalah pedagang beras, pedagang tembakau, dia ingin anaknya meneruskan usahanya, sehingga saya diarahkan sekolah saya adalah ke MEP Negeri Surup di Kampung Jawa, MEP Seng, saya ingat betul, sekolah saya waktu itu Pak Sukamto. Nah kemudian selesai di sana saya sekolah ke Jawa. Bagaimana tujuan pendidikan saudara-saudara kita yang lebih dulu adalah ke Pulau Jawa. Nah saya waktu syukuran mau pergi ada 3 tujuan. 1 Jakarta, 2 Yogyakarta, 3 Bandung. Saya coba di Jakarta mendaftarkan, saya tinggal di Rawamangun,
mengikuti paman dari ayah yang pernah jadi wali kota Bengkulu adalah Mamanda Safiuddin. Nah, beliau kuliah di Rawamangun dan kami tinggal di Rawamangun. Kemudian saya didaftarkan masuk ke SMEA Negeri 1 Gambir. Nah, karena antara Curup dengan Jakarta, siang dengan malam panas. Tiap malam saya di depan rumah tidak pakai baju, ada tunjang nebusek. Jadi mama tapi waktu itu menegur saya, dia masih kuliah juga. Nanti kamu masuk angin, nggak tahan mau masuk ke dalam, saya nggak tahan. Sehingga saya memilih waktu itu larilah ke Yogyakarta dengan modal ongkos dan sebagainya oleh ayahanda. Pada saat itu dikasih uang 46.000, saya ke Yogyakarta. Ongkos ke Yogyakarta waktu itu kalau tidak salah masih 35 rupiah. Saya di sana masuk ke losmen di Jalan Malioboro, sebuah losmen begitu sampai. Nah, kemudian itu perjalanan saya oleh saudara-saudara yang ada di Jogja, saya diarahkan untuk masuk ke SMA. Jadi menyimpang. Akhirnya saya dimasukkan, katanya SMEA itu lowongan pekerjaannya sedikit. Jadi kalau ke SMA semua muka akabri boleh, mau ke tentara kemana bebas, mau ke Pertamina dan sebagainya. Saya dimasukkan ke SMA berkualitas, adalah SMA Kristen di ujung Jalan Malioboro. Saya kirim kabar kepada bapak saya bahwa saya masuk Kristen. Terus ayah saya waktu itu mengatakan, kamu ke Jawa itu bukan untuk masuk Kristen. Lebih baik pulang saja, nggak usah sekolah. Saya ingat dari uang 46.000 itu saya masih punya 39.000. Pulanglah saya menuju ke Bandung. Daftar di Bandung ke SMEA Negeri 2 Jalan Masuk ke sana, Bandung. Alhamdulillah saya terima di sana. Kepala sekolah saya waktu itu Pak Ahmad Martin. Dia orangnya kocak. Dan pada saat saya jadi camat di Jawa Barat, putri beliau juga pernah KKN di kecamatan saya. Beliau sangat bangga bahwa seorang muridnya jadi camat. Sehingga saya dari SMEA masuk ke perguruan tinggi, karena saya dari SMEA itu ayahanda saya nyuruh masuk ke sekolah dagang. Saya masuk ke Universitas Pajajaran jurusan akuntansi. Nah, jurusan akuntansi ini timbul masalah bahwa saya di SMEA tidak diajarkan dasar-dasar kalkulus, ada pelajaran dasar kalkulus. Karena aljabar waktu itu di SMEA itu agak sedikit sekali yang namanya sinus, kosinus dan sebagainya itu. Sehingga saya dasar-dasar kalkulus itu sampai ke tahun keempat, tahun ketiga. Jadi waktu itu masuk perguruan tinggi itu ada namanya persiapan 1, persiapan 2, kemudian sarjana 1, muda 1, sarjana muda 2, sarjana 1 dan sarjana 2. Jadi waktu itu 6 tahun. Nah, saya pada saat sarjana muda 2, sarjana muda 1 saya tidak lulus dasar-dasar kalkulus. Karena tidak bisa ngitung sinus kosinus yang dasar. Sehingga saya terancam DO. Tinggal memilih apa mau meneruskan di sana bertahan dengan catatan akan mengalami DO. Nah, kemudian ayahanda saya kasih tahu oleh dosen di sana, dikasih tahu tinggal pilihan apakah tetap di jurusan akuntansi di bawah Fakultas Sosial Politik waktu itu, apakah pindah jurusan. Dijelaskanlah satu-satu. Kalau mau pindah ke jurusan administrasi negara, 1, yang kedua administrasi niaga, yang ketiga kesejahteraan sosial, yang keempat hubungan internasional. Saya pilih 2 waktu itu. Bilang hubungan internasional, karena pekerjaannya oleh dosen itu diberitahu kalau nanti hubungan internasional itu kerjanya di kedutaan besar atau di departemen luar negeri. Saya pikir menjanjikan sekali. Nah, akhirnya dijelaskan juga kalau camat itu sekolahnya APDN, kalau jurusan administrasi negara itu calon bupati. Nah, jadi kebetulan ada dosen kita, Pak Dr. Nas Muhammad Nuh, waktu itu orang Payang, dia dosen ekonomi, dia sarankan ke administrasi negara. Nanti supaya dia jadi bupati. Nanti itu cerita saya masuk ke sana, sampai selesai di sampai sarjana muda, kemudian saya cari pekerjaan.
kerja dengan ekonomi orang tua, mengimbangi kebutuhan saya tiap bulan ini dengan penghasilan bapak tahunan. Nah, sehingga begitulah perjalanan saya, sehingga saya bekerja di Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago, Bandung. Kemudian saya dipindahkan ke Kabupaten Garut. Sambil kuliah saya teruskan pindah ke STIK LAN Republik Indonesia. Alhamdulillah saya sampai selesai sebagai sarjana administrasi. Kemudian saya sambil bekerja, terus bekerja. Alhamdulillah jadi pegawai negeri sipil. Nah, saya cukup lama karena saya angkatan 68 baru masuk perguruan tinggi, baru selesai tahun 80. Jadi 12 tahun. Tapi alhamdulillah berbeda dengan kawan-kawan lain yang selesai sekolah itu bawa ijazah. Kalau saya lebih dari 3 yang saya bawa. Pertama saya bawa ijazah sarjana. Yang kedua saya bawa istri saya dengan 3 orang. Yang ketiga saya alhamdulillah punya rumah kredit. Yang keempat jelek-jelek sudah punya mobil. Yang kelima saya adalah PNS. Jadi banyak lebihnya, sehingga apa yang dirasakan oleh ayahanda saya lama sekali jadi perguruan tinggi. Alhamdulillah saya katakan saya selesai. Ada kawan yang tamat lebih dulu belum bekerja. Nah, bagaimana singkat cerita perjalanan Bapak yang sampai menjabat sebagai seorang pemimpin daerah, kepala daerah? Pengalaman saya jadi PNS di Kabupaten Garut, di Bandung dan Kabupaten Garut lebih banyak karena bukan kebetulan jodoh saya adalah orang Garut, seorang Mojang Priangan, sehingga saya banyak berkiprah di Kabupaten Garut. Yang pertama pilih Garut itu karena istri saya orang Garut. Nah, saya berkarir di sana sejak dari honorer sampai kepada kepala dinas. Jadi perjalanan saya sangat panjang dari Jawatan Perpajakan, kemudian Direktorat Kesra, kemudian bagian hukum, kemudian Inspektorat Wilayah, Kantor Sosial Politik, kemudian organisasi dan tata laksana, sekaligus waktu itu merangkap jabatan sebagai direktur pemandian air panas jadi perusahaan daerah di Kabupaten Garut. Jadi saya merangkap di sana. Alhamdulillah saya akhirnya dipercaya oleh Pak Bupati untuk menjadi camat. Jadi di Jawa Barat waktu itu tahun 84 itu sampai saya selesai tahun 89 itu satu-satunya orang luar Jawa Barat yang bisa jadi camat di Jawa Barat. Sehingga saya sangat bangga sekali karena orang Jawa Barat itu sangat tinggi kepintarannya, kemudian budaya dan sebagainya. Sehingga saya sesudah jadi kepala dinas kebersihan dan pertamanan, karena saya aktif di organisasi di Bandung adalah Ikatan Rejang Pak Rumput, kebetulan waktu itu ketuanya adalah Pak Iskandar Ranis, Brigadir Jenderal orang Surup, dan terakhir beliau pada saat jadi wakil gubernur Bengkulu, saya ditawarkan untuk pindah ke Bengkulu. Dengan pengalaman dan pangkat yang saya miliki, saya ditempatkan di Bengkulu di Biro Umum, kemudian pindah ke Bapeda, kemudian pindah ke Dinas Koperasi dan UKM, lantas ke Badan Penanaman Modal Daerah BKPMD. Nah, kemudian dari sana saya oleh Pak Gubernur dipercaya untuk jadi caretaker Bupati Lebong, karena ada kabupaten baru dari Rejang Lebong adalah Payang dan Lebong. Nah, saya dipercaya jadi caretaker Bupati. Kemudian pada pemilu kada 2005 saya ikut pemilu kada. Jadi pemilu yang langsung oleh masyarakat yang pertama. Alhamdulillah waktu itu saya dipilih masyarakat Lebong untuk jadi Lebong. Sampai 2010 di 7 tahun jadi Bupati Lebong. Nah, adakah tantangan Bapak yang pernah menjadi sebagai pemimpin daerah pada masa dulu? Tantangan Bapak sendiri? Tantangannya adalah saya sebagai pemimpin daerah, saya pikir adalah ingin mengangkat Lebong ini
dari ketertinggalan. Saya ingin mengejar kemajuan bagaimana Lebong yang tadinya sebuah kewadanaan dengan 5 kecamatan. Kita ingin mengejar kemajuan, tidak sejajar dengan lain. Nah, itulah tantangan yang paling berat dengan APBD yang sangat rendah. Nah, kemudian membiasakan orang Lebong untuk bagaimana hidup di sebuah kabupaten. Itu waktu di Lebong yang saya pikirkan malam hari jam 7 itu habis maghrib itu sudah tidak apa-apa. Nah, ingin mengembangkan itu dengan membentuk organisasi. Waktu itu kita bentuk yang minimal dengan 7 dinas. Nah, kemudian saya minta 1 ditambah untuk Lebong, itu ada dinas kehutanan. Nah, jadi 8. Saya bertanggung jawabkan 8. Saya pikir kelestarian Lebong ini harus kita jaga. Kemudian pembangunan berjalan. Alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Lebong dengan visi meningkatkan iman takwa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian meningkatkan income. Iya, berarti dulu awal sebelum Bapak menjadi caretaker Lebong, Lebong itu sendiri seperti apa? Lebong itu sangat tertinggal. Sehingga kalau ada pasar Blau di Kecamatan Lebong Selatan, pada saat saya di Bapeda, saya lihat di Lebong ini banyak kecamatan yang belum ada pasarnya. Nah, salah satunya adalah tempat kelahiran saya di Tulan Alang, di Kecamatan Lebong Selatan. Nah, saya berusaha dari Bapeda mendapat dana untuk pasar. Saya lihat di Rejang Lebong itu hanya satu-satunya yang tidak ada pasar adalah di Tes, di Kecamatan Lebong Selatan. Sehingga saya berusaha mengambil minta kepada orang tua saya lokasinya, sawah orang tua saya itu adalah di dekat kampung. Dapat bikin pasar saja, kemudian kita dirikan koperasi, namanya juga koperasi Blau, pasarnya juga pasar Blau, bukan pekan, pasar Blau. Nah, itu jaraknya, itu juga tantangan. Kemudian infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar adalah jalan. Jalan ke Lebong ini hampir tertutup oleh tumbuh-tumbuhan dari kiri kanan jalan. Saya bertekad waktu itu tidak ada lagi orang yang naik mobil itu khawatir matanya kena kuncingan air terjang, kena pohon-pohon yang di pinggir jalan. Itu usaha. Kemudian jalan saya berusaha dengan APBD yang sangat kecil, 125 miliar pada pertama. Kita berusaha. Kemudian berusaha memenuhi yang namanya sebuah kabupaten organisasi. Organisasi itu harus ada tempat berkiprahnya sebuah organisasi. Organisasi apapun ada tempat berkiprah. Sehingga saya membuat, kita waktu itu berusaha menyelesaikan begitu mekar, kita ada di bawah rumah orang, ada di pavilion rumah orang, nyewa di kelurahan dan sebagainya, numpang untuk perkantoran. Nah, perkantoran itu saya selesaikan. Saya selesaikan dalam masa jabatan saya sebagai bupati, tahun keempat hampir selesai. Kecuali dinas-dinas vertikal. Nah, bagaimana Bapak melihat Lebong yang sekarang? Baik dari segi sumber daya manusia maupun segi sumber daya alamnya. Saya melihat itu pergeserannya sangat kuat. Kalau sumber daya manusia, yang saya lihat nih bahwa yang dibangun Republik ini dimanapun, yang namanya kabupaten, kecamatan, provinsi, itu yang akan dibangun adalah manusianya. Nah, jadi saya lihat manusia di Lebong ini membangun pesat. Saya mencoba waktu itu berinvestasi. Investasi adalah yang menjadi tantangan pertama saya lihat adalah karena kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan. Nah, sehingga waktu itu ada program kerjasama dengan Universitas Indonesia, kemudian kerjasama dengan Universitas Bengkulu, dengan UNIF. Nah, jatah setiap kabupaten waktu itu 5 orang. Nah, saya melihat di Lebong ini tidak ada masyarakat Lebong yang bisa sekolah ke dokter. Malah tidak ada, saya bisa katakan tidak ada orang Lebong tidak tahu kalau ada orang Rejang, orang Lebong yang jadi dokter itu, tapi berada di Jawa Barat, berada di Banten. Nah, saya coba itu sehingga waktu itu disisihkan APBD untuk kerjasama. Saya minta ke Pak Wali Kota, minta ke Rejang Lebong, minta jatah. Sehingga Lebong mendapat 10 dokter. Waktu itu disekolahkan dengan biaya APBD 5 miliar. Nah, itu yang pertama. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas. Kemudian dibebaskan biaya pendidikan. Nah,
Jadi orang Lebong ternyata pintar. Dari 10 orang ini, dari 46 mahasiswa kedokteran itu selalu 1 sampai 5 itu paling tidak 3 mahasiswa dari Lebong. Ternyata orang Lebong ini pintar, cuma persoalannya orang Lebong ini biaya untuk masuk kedokteran karena biayanya sangat tinggi. Nah, dengan sumber daya alam yang memang sudah ada, kita sama-sama lihat sekarang bagaimana supaya sumber daya alam itu bisa bersinergi dengan sumber daya manusia, Pak. Ya. Yang dibangun itu manusia. Berikan sosialisasi kepada masyarakat, mengerti betul mereka itu terhadap berapa pentingnya kehidupan manusia itu dengan alam, terutama air. Kabupaten Lebong ini luar biasa punya potensi. Setelah saya baca sejarah, umpamanya beberapa hal ini yang mumpung saya ingat, lapangan Hatta. Lapangan Hatta itu punya sejarah yang luar biasa. Bung Hatta masuk ke Lebong itu dalam rangka, karena pada saat kedaulatan awal-awal kemerdekaan kita, itu ada informasi bahwa Provinsi Bengkulu akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Nah, untuk itu maka Presiden Republik Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta, Wakil Presiden, turunlah ke Bengkulu. Bung Karno berpidato di Curup, di Lapang Setia Negara. Memang pidato beliau berdua ini sebetulnya ingin menjelaskan tentang kesetiaan kepada negara. Nah, sehingga Bung Karno berpidato di Curup, itulah ada Lapang Setia Negara. Kemudian Bung Hatta ke Lebong berpidato tentang itu sehingga ada Lapang Hatta. Nah, tapi ini dua-duanya saya lihat sudah bergeser. Orang tidak menghargai sejarah. Jangan melupakan sejarah. Di Curup sudah kakak besar kaki 5. Iya. Di Lebong saya lihat sudah tidak berfungsi, seperti sebuah kebanggaan kita. Sejarah seorang pimpinan Republik Indonesia ini, wakil presiden, berpidato di sana, sekarang lapang itu tidak berfungsi seperti itu. Nah, jadi saya lihat ini harus kita kembalikan. Nah, sumber daya alami manusia yang akan dibangun, insya Allah kalau manusianya dibangun, ditingkatkan kualitasnya, insya Allah sumber daya alam kita akan terjaga dengan baik. Mereka mengerti akan sumber daya alam, pemanfaatannya untuk kehidupan mereka, terutama sumber air, sumber-sumber daya alam yang ada di Lebong ini. Lebong ini luar biasa. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali setelah beberapa lagu dari pemuda Lebong yang berprestasi. Datanglah, nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga, agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal, bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupmu indah. Datanglah, nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal, bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupmu indah.
Kembali lagi di Gen Kabar, dan sekarang kita akan melanjutkan bincang-bincang bersama dengan Bapak Dal Hadi. Apa kegiatan selama corona, Pak? Selama corona pertama saya mengawasi diri saya sendiri. Jangan sampai jadi pembawa atau menerima. Sehingga saya membatasi gerak sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Iya. Nah, kemudian saya di tengah-tengah itu dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan hasil pantauan saya tentang corona, saya berusaha juga menyampaikan pada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, walaupun jumlahnya terbatas. Iya. Nah, Pak, sepertinya masyarakat masih sangat mengharapkan Bapak untuk menjadi pemimpin yang kedua kalinya. Nah, ada apa dengan itu? Apa sih yang menjadi jurus andalan Bapak? Saya juga menerima, dan saya yang paling tahu tentang kesehatan saya, tentang kemampuan saya. Jadi saya yang paling tahu. Nah, sehingga saya menjawab itu, mencalonkan kembali itu karena banyak hal yang harus dilakukan untuk masyarakat. Nah, sering saya katakan bahwa saya diam bukan berarti takut. Saya sendiri bukan berarti sembunyi. Jadi kalau ada kesan saya menghilang, seolah-olah begitu selesai saya jadi anggota DPRD provinsi itu, saya hilang. Jadi saya diam bukan berarti takut. Saya sendiri bukan berarti sembunyi. Itu semboyan saya. Nah, karena potensi untuk kemakmuran masyarakat Lebong ini luar biasa. Sumber daya manusianya sudah saya jelaskan tadi. Artinya sumber daya manusianya sangat mumpuni. Nah, tinggal pemimpinnya bagaimana. Seorang pemimpin harus mempunyai knowledge. Saya minta masyarakat Lebong, pilihlah pemimpin yang mampu membangun Lebong ini dengan melihat, memperhatikan aspek-aspek. Jadi yang akan dibangun itu seluruh aspek kehidupan. Nah, saya sudah meletakkan pondasi yang kuat pada saat itu. Tapi 10 tahun belakang saya lihat itu tidak digunakan. Contoh umpamanya GOR terpusat di Lebong Selatan. Nah, pada saat itu inspirasi datang itu bahwa Lebong pada saat itu juara ketiga Porprov. Artinya tanpa sarana dan prasarana. Sehingga kita ciptakan di Lebong ini bikin semacam GOR. Stadion yang untuk masyarakat Lebong yang sudah berprestasi juara ketiga. Kita kalah sama kota, kemudian Bengkulu Utara. Kita juara ketiga. Jadi mengalahkan ada 2 kabupaten lama. Ialah Rejang Lebong dengan Bengkulu Selatan. Nah, kita ciptakan itu, kita buat, kita wujudkan. Nah, maksudnya itu nanti sekaligus mengundang orang datang ke Lebong untuk kalau ada event nasional, event internasional, event regional, kita bisa menyelenggarakan satu event saja, satu kegiatan saja di Kabupaten Lebong. Sehingga dipersiapkan. Salah seorang profesor dari Universitas Gadjah Mada waktu itu, bahwa stadion kita, lapangan olahraga kita itu terbaik untuk Kabupaten Pemekaran seluruh Indonesia. Nah, karena rumputnya dan sebagainya itu dengan biaya 50 miliar. Ini dibiarkan selama 10 tahun betul-betul tidak dilirik sama sekali. Itu uang rakyat, bukan uang orang tua saya. Bukan uangnya Umar Ali bapak saya, bukan keluarga saya. Itu betul-betul milik rakyat Lebong. Sehingga kalau satu event saja dilaksanakan, pokoknya ada event di Provinsi Bengkulu, apa itu namanya regional se-Sumatera, kita bisa laksanakan satu saja di Kabupaten Lebong. Nah, tentu itu mendukung kepada nanti adalah usaha-usaha masyarakat. Nah, jadi ini salah satu utang yang saya lihat yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian saya merencanakan dulu itu bikin jalan tol. Jalan lurus dari ibu kota ke batas Rejang Lebong. Tapi bukan dari APBD. Saya mengharapkan itu dari PGE. Dan saya sudah berbicara sama Dirut PGE waktu itu, Insinyur Purnomo. Ini saksinya Cahaya ini. Beliau bicarakan Pak Dal Hadi maunya Commodity Development Lebong atau CIR Lebong itu apa? Saya katakan, Pak, saya tidak minta saham dan sebagainya. Saya tidak perlu Bapak pikir. Pikirkan untuk Lebong, sehingga orang datang ke Lebong nanti itu punya jalan tol dari batas. Nah, kalau tidak salah nanti itu keluar. Kena 39 titik bor PGE itu 2 masuk ke wilayah Rejang Lebong. Nah, artinya ini sampai ke sana. Nah, jalan itu lurus. Saya harapkan apa dari Kampung Melayu, Rejang Lebong, apa dari Bukit Daun, pokoknya lurus. Tanggung jawab biayanya adalah dari PGE. Beliau sudah setuju, tapi tidak dilanjutkan.
Pernah ada pertanyaan, Pak, apakah tidak ada sanksinya pemerintah membiarkan begitu? Saya katakan ada sanksinya. Yang namanya kekayaan negara itu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Itu adalah kekayaan negara. Nah, kalau pemerintah membiarkan kekayaan negara terlantar senilai 50 miliar seperti itu, apakah tidak ada sanksinya? Nah, ini saya minta pada generasi muda Lebong itu juga diungkit. Mengapa begitu? Ya, kemudian buat jalan seperti itu kira-kira bocor. Nah, itu salah satu. Kemudian ada program, ini kita cerita nanti suatu saat saya akan lagi. Satu program itu putra mahkota dari Dubai. Sudah datang untuk ke Tenong, itu akan dibangun komplek persawahan. Karena nanti mereka akan beli beras. Itu putra mahkota datang waktu itu menyiapkan uang waktu itu 100 triliun. Sehingga ke Tenong itu tinggal dulu membagi. Bagikan, tinggalkan. Saksi-saksi yang masih hidup ada. Pokoknya di pertanian waktu itu Pak Sugiono namanya, Insinyur Sugiono. Itu beliau ada semua. Kemudian Tantawi, pensiunan orang Kota Dono. Dia di Departemen Pertanian, waktu itu sekjennya adalah orang Lebong. Pak Mahyudin Ibrahim, Odeng kata orang. Nah, dia punya, sehingga kita bikin proposal ke Dubai melalui Pak mantan Menteri Luar Negeri, Pak Alwi Shihab. Beliau waktu itu kami datang, bulan puasa saya ingat, ketemu, beliau nunggu saya jam 3 sore. Saya datang malamnya jam 10, beliau terbang langsung ke Dubai. Datanglah jawaban bahwa di sana akan diturunkan. Nah, tim itu turun dengan ahli pertanian. Jadi ke Tenong itu akan dibuat persawahan, setiap keluarga nanti itu 1,5 hektar. Nah, inilah persoalan kita waktu itu untuk membagi. Ada yang punya 5 hektar, ada yang kurang dari 1,5 hektar, itu akan dibagi rata. Nah, rumah penduduk pemukiman itu akan dibikin pemukiman yang layak, tapi tidak modern. Jadi maksudnya pemukiman dipindahkan dari biaya itu, kemudian ada pasar, kemudian ada tempat pendidikan. Mereka menyediakan 100 triliun nilai uang kita. Jadi saya ingat betul itu. Nah, itu tinggal kita, saya kira masih bisa dilanjutkan, tinggal menghubungkan. Nah, ini ditinggalkan. Jadi kalau jadi pemimpin itu sebetulnya siapapun ya, yang muda-muda, calon-calon pemimpin, hendaknya teruskan. Kalau ada memang rencana dari orang lain lebih baik, jangan dianggap musuh. Kalau yang baik untuk kepentingan rakyat, lihatlah kepentingan sejauh mana, sebesar mana kebutuhan rakyat, silakan dilanjutkan. Jangan asal tampil beda. Saya pesankan pada generasi muda, tadi apa tanya, jangan asal tampil beda. Kalau memang bagus, mengapa tidak diambil? Ya, sebab begini kita lihat bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah itu adalah niat luhurnya yang terkandung di dalamnya adalah untuk agar masyarakat di daerah memilih pemimpinnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu niat yang luhur, niat yang agung dari undang-undang itu. Tapi ini dicederai oleh politik uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus menghargai itu. Jadi maksud saya ini harus kita sehingga saya terundang kembali, kemudian berkeinginan untuk itu. Sebab guru saya mengajarkan kita bekerja itu, niatkan kita bekerja itu adalah amal. Insya Allah kita beramal, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan ada balasannya. Nah, itulah saya ingin ke Lebong ini kembali menjaga masyarakat Lebong, kemudian menjual potensi-potensi Lebong yang tertunda. Nah, antara lain yang nilainya besar, saya ingat itu mes di Pulau Harapan. Mes Pulau Harapan ini maksudnya kalau ada tamu di Lebong diarahkan ke sana. Sehingga Lebong yang belum rata penyebaran penduduk kita usahakan merata. Sehingga kuliner dan sebagainya itu bisa berkembang. Itu ada mes nilainya kalau tidak salah saya 10,7 miliar. Itu sekarang seperti sekarang kan tuh. Bagaimana ini ya? Saya mohon juga kepada DPRD sekarang, silakan generasi muda untuk menuntut itu. Bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, kalau saya katakan tadi undang-undang tentang keuangan negara yang dikatakan kekayaan negara itu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang itu kekayaan negara. Kalau mau menelantarkan kekayaan negara itu gimana? Ya, menghilangkan saja harus ada berita acara. Sekarang itu justru ditelantarkan. Jadi asal tampil beda. Padahal kalau itu terjadi, saya yakin, lihat perkembangan sekarang di Kecamatan Lebong Selatan. Dengan adanya PGE di sana, perkembangan desa, kelurahan di sana itu luar biasa.
Artinya karena uang beredar di sana. Nah, jadi ini yang harus kita benahi. Banyak lagi kita benahi. Bagaimana sektor-sektor real, kuliner dan sebagai sektor real ini harus kita dukung. Nah, termasuklah saya katakan tadi itu, kalau bisa, karena hari ini saya bicara dengan mungkin motornya ini ya, adalah Lebong TV. Nah, saya harapkan Lebong TV ini nanti akan tampil seperti, jangan khawatir, adik-adik sekalian, jangan khawatir masyarakat Lebong, kalau berbicara benar itu kadang-kadang memang ada pihak yang tidak suka. Berbicara lurus itu, karena negara kita itu ada negara hukum. Jadi berlandaskan hukum semuanya, rest yang kita bicarakan. Artinya berbicara hukum itu memang berat. Ya. Harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Saya yakin semua peraturan perundang-undangan yang ada di Republik ini, kalau dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu sudah memadai sekali. Nah, ini tidak konsekuen. Orang yang harusnya dihukum dengan sanksi sekian tidak dihukum. Jadi mudah-mudahan nanti Lebong TV ini betul-betul, ya, harapan saya ini menjadi besar, sepanjang krunya betul-betul nanti punya vision harapan ke depan seperti apa. Sehingga Lebong yang sudah tertinggal ini akan terbuka informasi-informasi tentang kekayaan Lebong dan seterusnya. Ya. Nah, kami mengapresiasi sekali bahwa bentuk support Bapak untuk Lebong TV, dan seandainya jika Bapak memang terpilih, seperti apa dukungan Bapak kepada Lebong TV itu sendiri? Ya, saya lihat kalau Lebong TV ini kan sudah punya visi, sudah action. Ya, kalau sudah action seperti anak kita. Anak kita yang sudah punya bidang usaha, sudah kegiatan, apakah tidak perlu diberi modal? Apa susahnya? Itu apa yang bisa diberikan untuk ini? Jangan dilihat nanti, wah dia itu ekstrim, dia itu suka mengkritik, saya nggak suka, itu bukan itu. Justru kritik itu, kalau pendapat saya, dikritik itu adalah orang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Saya suka, pokoknya ngapa saya suka dengan TV One. Karena dia betul-betul mengkritik, menyampaikan. Memang gayanya jauh sudah lebih, sudah high diplomation ya. Jadi udah luar biasa diplomasi, penyampaiannya luar biasa. Jadi saya berharap nanti ini betul saya katakan tolong ditagih nanti. Saya ingin tidak saja yang dimiliki oleh pemerintah. Ini swasta bisa berdiri, kita tahu. Malah saya di luar ini saya tanyakan siapa bosnya ini. Bos maksud itu pendananya siapa, seperti apa. Pemerintah harus memfasilitasi itu. Bentuknya apa? Berikan kemudahan dan sebagainya. Di Lebong sekarang banyak masyarakat kita yang menganggap tambang emas itu adalah milik Allah, milik nenek moyangnya. Begitu gagal panen, antara dua panen, kemudian pada saat-saat tidak ada pekerjaan, kemarau, mereka turun ke tambang. Nah, sekarang saya prihatin, mengapa penambang-penambang yang tanpa izin ini kok banyak yang mengeluh. Mengapa tidak digunakan? Karena ada undang-undang yang menjamin haknya, yang menjamin boleh adanya pertambangan rakyat. Mengapa ini tidak dikembangkan? Mengapa ini tidak ditindaklanjuti? Itu penuh tanda tanya. Mengapa? Harusnya itu bikin koperasi apa bentuknya sehingga mereka legal. Sehingga masyarakat kita menganggap bahwa itu hak milik nenek moyang mereka. Buktinya begitu selesai panen atau ada bencana atau panen gagal, mereka turun ke hutan, turun ke tambang, mencari emas. Luar biasa perjuangan mereka. Nah, mengapa ini tidak difasilitasi, tidak diberikan dukungan, bukan dikejar-kejar? Saya tidak ingin itu. Penambang-penambang ini harus, karena ada undang-undangnya. Peti ini memang tidak boleh. Tapi bagaimana undang-undang ini ada memberikan celah untuk adanya pertambangan rakyat. Ya. Baik. Apa harapan Bapak untuk Lebong agar lebih baik lagi ke depannya, Pak? Lebong ini daerah kecil. Tentu tidak boleh lepas dari kita undang investasi. Jadi iklim berinvestasi di Lebong kita ciptakan. Seperti apa yang sedang Jadi pemerintah Lebong ini bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia. Artinya kalau ada kebijakan memberikan suasana atau iklim investasi di Lebong yang mendukung, mengapa itu tidak dilakukan? Maksudnya memberi iklim itu bukan dengan, mohon maaf ya, pungutan di luar daripada ketentuan yang ada. Jadi ini harus dilaksanakan. Apa tuntutan aturan itu? Ya, tadi saya katakan yang pertambangan rakyat. Ya, bagaimana mereka ini bisa nyaman? Tentu ada solusinya. Bukan solusinya tutup, tidak boleh. Nah, ini
buat saya berat hati. Saya sangat berat melihat karena ayah saya sendiri pernah ke Lebong Simpang, jadi ngambil emas itu. Saudara-saudara saya banyak sekali. Nah, dengan pembatasan tidak ada solusi itu juga luar biasa. Nah, kemudian waktu saya sholat Jumat di suatu ketika di masjid tempat kami ini, itu pernah seorang anggota Polri menyatakan bahwa Lebong ini nomor 1 hal-hal yang negatif tentang pelecehan seksual, minuman keras, narkoba, KDRT dan sebagainya. Kita nomor 1. Saya dengar betul itu. Beliau beruniform sebagai polisi menyampaikan Babinmasnya. Sehingga saya pikir sehingga ada kesempatan saya sampaikan. Bukan itu saja, memang kalau mau gampangnya itu urusan polisi, tangkap saja. Bukan itu, cari solusinya. Sehingga hal ini mengapa dia terjadi, supaya tidak terjadi apa. Nah, sehingga langkah saya antara lain kalau nyanyi yang biasanya nyawer, saya sekarang nyawer, saya coba panggil anak kecil di tempat itu. Saya suruh dia baca Al-Fatihah. Pak, tolong kelas berapa? Bisa baca Al-Fatihah. Nah, saya sawer mereka kalau bisa. Ada yang memprihatinkan hati saya. Di suatu tempat saya coba ambil 6 orang. Saya siapkan uang 300.000. Dari 6 itu cuma 1 yang hafal surat Al-Fatihah. Mohon maaf kalau saya bicara tentang agama karena visi iman takwa ini tentunya untuk semua agama. Kalau saya bicara Islam karena saya agama saya. Kalau saya bicara agama lain nanti takut salah. Jadi saya melihat kalau saya bicara tentang agama, tentang iman takwa tentunya dari Islam. Jadi itu agama yang saya ada. Jadi ini semua harus bisa diselesaikan, bukan gampang. Kehilangan di sana, pencurian dan sebagainya. Itu harus diselesaikan, cari solusinya. Nah, sekarang kita bertahan tentang COVID, kita pertahankan zona hijau, tapi bagaimana solusi masyarakat kita tidak bisa tinggal di rumah saja. Untung sarang untung panen. Nah, ini dari sekarang pemerintah sudah harus punya program, harus dilemparkan ke DPRD nanti gimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi masalahnya ada, bukan tidak berdampak, sangat berdampak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kita akan berjumpa di lain waktu ya Pak ya. Pemirsa Lebong TV, sekian Gen Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV bersama. Yang bebas tidak? Fly me to the moon, allow me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my head alone. In other words, baby.